Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 426. Sial, akankah mereka bertarung? Kontes besar belum dimulai, para murid belum memulai pertarungan, mereka penguasa utama akan bertarung, jika membiarkan para murid melihatnya, apakah seperti itu pantas? Dua kepala istana, tidak ada gaya megah, hal macam apa ini? Oleh karena itu, para master aula lainnya tentu saja tidak bisa membiarkan Murong Liuhe bertarung dengan Xing Ping. Tidak, harus dikatakan bahwa Murong Liu tidak diizinkan untuk melawan Chong Xing Ping. Tuan Murong, harap jangan gelisah dan tenanglah. Oke, ini hanya pertarungan jangka pendek untuk kata-kata. Kita semua adalah tulang tua, tidak perlu bertarung dan membunuh. Kompetisi ini belum dimulai, tidak perlu semua orang menjadi sangat marah. Semua orang akan mengatakan lebih sedikit, apa yang tidak bisa diselesaikan. Sekarang semua murid sedang menunggu para penguasa istana kita untuk memimpin gambar besar. Kamu berisik dan berisik, kapan kamu akan menunda Dabi? Setelah memisahkan Murong Liuhe dari Xing Ping, tuan-tuan istana berkata satu demi satu. Oldmu jangan impulsif, kamu tidak ingat apa yang kita katakan sebelumnya. Ya, penjahat semacam itu, biarkan saja dia mengatakan omong kosong, apa gunanya membalasnya, kita tahu situasi kita sendiri, kita tidak akan ditamparnya dengan keras. Guo Yangyun dan Pan Borong juga membujuk. Yah, jika semua orang ingin aku berhenti, dan melihat kalian membujukku, aku tidak akan mengacau untuk mengenalnya. Menurutmu apa aku bahkan tidak bisa menjadi bangsawan? Aku tidak ingin memikirkan kekuatan yang tak penting. Melihat begitu banyak orang membujuk, Murong Liu juga sedikit demi sedikit menjadi tenang, tetapi dia masih sangat tidak senang dengan Chong Xing Ping. Ada apa dengan kekuatanku yang tidak penting? Yang penting adalah aku telah menumbuhkan murid yang sangat baik. Biarkan murid yang tak terhitung jumlahnya memasuki istana batin, aku memiliki kemampuan ini. Apakah kamu memiliki? Apakah kamu bisa melawan istanaku? Teriak Chong Xing Ping. Melihat bahwa Chong Xing Ping masih berteriak-teriak, Murong Liu hendak melawan, tetapi ia masih dihentikan oleh semua orang. Dia tidak punya pilihan selain untuk membalas dengan kata-kata. Mengapa tidak? Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Kemudian, Anda bisa melihat dengan baik dan melihat apakah kami bisa melakukannya. Oh, masih menipu dirimu sendiri. Yah, aku akan melihat baik-baik pencapaianmu melawan istanaku nanti. Chong Xing Ping mencibir. Oke, cukup. Akan berapa lama? Adakah yang lebih baik? Apa gunanya bertengkar secara verbal di sini? Biarkan para murid melakukan hal yang sebenarnya di bawah tangan mereka. Pemimpin istana Qiang berdiri dan berkata, menyela argumen mereka. Itu benar, biarkan para murid melakukan hal yang sebenarnya di bawah tangan mereka. Story continues below. Kami orang-orang tua banyak usia, dan itu membosankan dibandingkan dengan mereka, mari kita lihat kompetisi generasi muda. Aku menantikan kinerja para murid. Aku juga ingin melihat seberapa besar kemajuan yang dicapai murid-murid Kangong kami. Aku pikir istana matahari kita seharusnya bisa mendapatkan hasil yang bagus kali ini. Lagi pula, para murid telah bekerja sangat keras dan telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Mulai, aku tidak sabar. Pemilik istana berkata satu demi satu. Setelah mendengar ini, Murong Liuhe dan Chong Xing Ping mendengus dingin, dan kemudian berhenti berbicara, memalingkan kepala mereka ke satu sisi, dan tidak ada yang akan mematuhi siapapun. Setelah keduanya berhenti berkelahi, kepala istana Qiang mengumumkan kepada semua murid di istana ke-8 rumah luar bahwa kali ini, Dabi besar rumah luar resmi dimulai, dan kemudian, meminta para murid memasuki 18 cincin kecil pada saat yang sama, yang diatur oleh para tetua dari istana Qiang. Kemudian, sekelompok murid mulai pergi ke ring untuk bertanding.
Karena banyaknya orang dalam pemerintahan asing, aturan lebih baik kelompok elit dan kelompok mahasiswa baru adalah eliminasi. Ketika dikalahkan, mereka dihilangkan, tidak ada kesempatan kedua untuk bermain, dan kompetisi cukup kejam. Di bawah aturan ini, meskipun kekuatan adalah faktor terbesar dalam menentukan kemenangan atau kekalahan, elemen keberuntungan juga penting. Lagi pula, jika Anda membiarkan pemain unggulan dengan kekuatan pertama dan kedua bertemu sebelum duel, skor akan berubah. Para murid yang mampu mengambil tempat kedua tiba-tiba dihilangkan oleh tempat pertama, maka yang kedua ini nama akan jatuh pada orang lain. Selain para murid terkuat yang dapat mengambil tempat pertama, ada banyak elemen yang tidak pasti dalam peringkat orang lain, jadi tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, Anda harus bertemu lawan yang setara atau bertemu lawan yang lebih lemah dari Anda, sehingga Anda bisa maju. Tetapi jika Anda bernasib buruk, hanya bisa memberi selamat tinggal, Anda dapat kembali beristirahat terlebih dahulu. Tentu saja, kuncinya tergantung pada kekuatan. Jika kekuatan Anda cukup kuat, tidak peduli lawan seperti apa yang Anda temui, Anda dapat mengatasinya, maka komponen keberuntungan ini secara alami tidak akan memengaruhi Anda. Dengan cara ini, kompetisi kualifikasi untuk mahasiswa baru rumah ke-8 dari pemerintah luar secara resmi dimulai, dan banyak murid mulai bersaing keras di 18 arena. Beberapa murid dipromosikan dengan sukses, dan beberapa murid dikalahkan dan dieliminasi. Dengar, Song Anping, keluar dari istana kita, semakin mempesona dengan teknik pedang. Tampaknya setelah para murid elit dari generasi yang lebih tua memasuki istana batin, Song Anping dapat menggantikan mereka. Ya, Song Anping benar-benar bagus, tetapi Kong Haogan dari Gen Palace kami bahkan lebih baik meskipun kekuatannya masih sedikit lebih buruk, ia sudah dapat berintegrasi dengan senjata di tangannya. Dia, di negara bagian ini, selama dia diberi sedikit waktu lagi, dia bisa menjadi murid utama istana kita. Cerita bersambung di bawah ini. Kong Haokian memang begitu, lihat saja Wan Cheng Cheng kami, hanya beberapa hari. Kekuatannya telah mencapai titik ini, seberapa sengit pukulan, seberapa mendominasi tendangannya. Seberapa kuat dagingnya. Siapa yang bisa membandingkan? Zuoxing Zuogong kami juga baik. Kemajuan Xian Feng di istana Kun kita terlalu besar. Para penguasa istana menyaksikan 18 kontes di peron tinggi, mereka sangat bersemangat dan berbicara lebih banyak, dan mereka semua memuji murid-murid mereka di istana itu tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu bertiup? Kamu melihat Yu Xuanli dari istana Qiang, dia disebut ganas, dia tak tertandingi. Beberapa penguasa istana dengan jijik berkata kepada semua orang, dan kemudian dengan ragu berkata kepada kepala istana-istana Qiang. Melihat kekuatan Yu Yunli, aku takut itu sudah menjadi puncak semangat perang bintang 9, dan setengah dari dirinya telah memasuki tingkat raja perang. Bahkan jika Anda berpartisipasi dalam kelompok elit, itu sudah lebih dari cukup. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda membiarkan dia bergabung dengan kelompok mahasiswa baru di rumah kering. Dia baru saja memasuki rumah dan membutuhkan lebih banyak pengalaman. Sekarang terlalu dini untuk bergabung dengan kelompok elit, dan dia terlalu cepat untuk mendapatkan hasil yang cepat. Ini tidak terlalu baik untuk keadaan pikirannya, jadi kami membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi kelompok mahasiswa baru. Chong Xingping berkata dengan rendah hati. Haha. Setelah mendengar itu, Murong Liu tidak bisa menahan cibiran, memperlihatkan. Berbicara dengan fasih, Ling Ran, bukankah karena ia terlalu menghargai reputasinya? Apakah ia ingin Yu Yunli mengambil tempat pertama dalam kelompok mahasiswa baru, sehingga ia dinamai masukkan ke dalam kelompok mahasiswa baru? Pertama-tama, Yu Fuli baru saja memasuki prefektur, dan kedua, kekuatannya baik, dan dia memiliki peluang bagus untuk memenangkan tempat pertama. Apa alasan untuk ini? Chapter 427. Murong Liu. Tampaknya telah ditusuk, dan Xing Ping menjadi marah,
sangat tidak nyaman, dan kemudian memecahkan toples dan mengangguk mengakui. Ya, kami memiliki pengaturan ini, jadi apa? Siapa yang meminta kami untuk memiliki lebih banyak bakat di istana? Anda memiliki kemampuan untuk mengatur satu. Kita tidak perlu membuat pengaturan untuk istana. Masing-masing murid kita adalah seorang yang berbakat, dan setiap murid memiliki potensi untuk mempengaruhi beberapa top, Murong Liu berkata dengan percaya diri. Oh, siapa yang tidak tahu seberapa kuat muridmu, masih berani berbicara di sini. Jangan susah-susah membual dan sopan, Chong Xingping meremehkan. Para penguasa istana lain juga setuju dengan Chong Xingping. Mereka semua merasa bahwa karena murid Tang Yi memilih Di Angong agak terlalu percaya diri, dan itu harus dikatakan sombong. Siapa yang tidak tahu level istana? Sebenarnya dikatakan bahwa setiap orang adalah bakat. Katakanlah bahwa masing-masing memiliki kemungkinan berdampak pada beberapa teratas. Tidak takut dipukuli. Apakah Anda takut akan tersingkir di masa depan? Sapi ini bisa meledak, tetapi tidak demikian. Meniup terlalu banyak. Di benak istana, kata-kata Murong Liu sangat mencibir. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali, dan mereka tidak percaya bahwa murid-murid istana Duigong dapat menyerang beberapa top. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, karena mereka tidak berani menyinggung Murong Liu terlalu banyak, semua orang tidak menunjukkannya dengan sangat jelas, mereka juga tidak mengatakannya secara langsung. Apakah itu menyombongkan diri? Kamu akan tahu nanti. Mendengar kata-kata Chong Xingping, saya melihat ekspresi dari para tetua istana lainnya. Meskipun para tetua tidak mengatakan apa-apa, Murong Liu tahu apa yang mereka pikirkan, mereka hanya tidak percaya. Murong Liu juga tidak menjelaskan, penjelasan tidak berguna, biarkan kekuatan dan kenyataan berbicara. Di samping, Pan Borong dan Guo Yangyun, dua tuan di Angong, mendengar kata-kata Murong Liu dan mengangguk setuju, mereka sangat mengharapkan kinerja para murid di Angong. Dengar, semuanya, akhirnya giliran murid untuk bermain, cincin 10 ada di sana. Ada pengadilan utama. Karena jumlah murid dari Diaogong sangat kecil dan basisnya sangat kecil, hanya setelah beberapa putaran barulah giliran murid pertama. Dan murid pertama istana yang bermain juga kebetulan, itu adalah jenius kecil keluarga Tang, Tang Piao Miao. Sekarang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tang Piao Miao adalah seorang jenius. Jika tidak ada Tang Yi, karakter kecil mungkin harus dihapus, itu disebut jenius. Ketika ia pertama kali mengikuti ujian kualifikasi Sifu, Tang Piao Miao hanya mampu berkultivasi ke tingkat prajurit bintang 9 karena keterbatasan keterampilan budidaya dan berbagai alasan. Meskipun ia sudah dianggap sebagai salah satu generasi muda keluarga Tang, kekuatannya hanya ini dapat dianggap sebagai level menengah ke bawah, umumnya rata-rata, jadi Tang Piao Miao belum menerima perhatian siapapun untuk waktu yang lama. Namun, setelah Tang Yi memberikan praktik budidaya tingkat lokal, potensinya dianggap efektif digunakan, dan secara resmi pecah dan mulai melompat ke gerbang naga dan membudidayakan ribuan mil. Hanya beberapa hari setelah ia mendapatkan latihan medan, ia melewati tahap pembagian perang dan mencapai tingkat divisi perang. Setelah itu, Tang Piao Miao bertemu dengan pencuri Tianmen dan memasuki tanah suci Xiaoji untuk mengambil ujian masuk selama periode ini, ia bahkan mengalami berbagai kesulitan dan bahaya, ia hampir mati beberapa kali dan menerima penggilingan yang tak terbayangkan. Karena penajaman ini dan bakat yang sangat kuat, latihan kultivasinya ditingkatkan lagi oleh ledakan, dan ia segera mencapai tingkat divisi perang bintang 5. Hingga 5 level dalam waktu singkat. Ini adalah hal yang luar biasa. Tentu saja, Tang Yi memiliki sistem yang dapat ditingkatkan seperti roket. Ini bukan masalah untuk terus meningkatkan ke level 5 dan level 10, tapi prajurit biasa tidak bisa. Kekuatan prajurit biasa telah mencapai tingkat tertentu, mereka mungkin tidak menembus selama 1 tahun, bahkan 2 tahun,
atau bahkan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, akan ada kemacetan dalam budidaya. Begitu Anda memasuki kemacetan, akan butuh waktu lama untuk menumpuk sebelum Anda bisa menerobos. Namun, seperti Tang Piao Miao, tanpa hambatan, ia telah terus ditingkatkan ke 5 level, dan itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Ini adalah hal yang tak terbayangkan yang hanya bisa dilakukan oleh talenta yang sangat kuat. Dapat dilihat seberapa kuat bakat Tang Piao Miao, dan dia tidak menonjol sebelumnya karena masalah berlatih. Sekarang dia telah memperoleh keterampilan latihan lanjutan, bakatnya benar-benar tercermin. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan lebih menakjubkan. Setelah memasuki istana, setelah 1 bulan budidaya stabil, Tang Piao Miao sekali lagi melewati ambang divisi perang dan menjadi orang kuat roh perang. Basis kultivasi mencapai tingkat roh perang bintang. Ini 5 level lagi. Hanya butuh lebih dari sebulan untuk naik 5 level berturut-turut. Kekuatan Tang Piao Miao telah meningkat puluhan kali dalam sebulan. Bakat ini sangat menakutkan dan mengejutkan. Bahkan Tang Baiji dan yang lainnya tidak berharap Tang Piao Miao berlatih dengan begitu cepat. Aku takut bahkan Tang Yi yang memberikan latihan Tang Piao Miao tidak berharap bakat Tang Piao Miao begitu menakjubkan. Ini benar-benar jenius. Tidak seperti Tang Yi, jenius semu yang diolah sistem. Tentu saja orang-orang di tempat kejadian hanya dapat melihat bahwa kekuatan Tang Piao Miao adalah roh perang bintang 1, kecuali anggota keluarga Tang yang hadir, dan Mu Xianling dan Bai Ye yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tang Piao Miao. Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa Tang Piao Miao membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk berlatih dari seorang master perang menjadi roh perang. Saya bahkan tidak tahu bahwa bakat Tang Piao Miao sangat baik. Bahkan beberapa penguasa istana tidak berharap bahwa ada murid jenius di bawah mata mereka. Mereka menaruh pikiran dan tubuh mereka di tubuh Tang Yi, dan tidak memperhatikan Tang Misti. Oh, karena Tuan Murong dari Diangong sangat percaya diri, perlu untuk melihat kekuatan murid-murid Diangong dengan baik. Meskipun aku tidak memiliki ilusi, aku juga ingin melihat sejauh mana murid-murid ini telah mencapai setelah setahun berkultivasi. Yah, saatnya untuk melihatnya. Karena Murong Liu mengatakan hal-hal besar terlebih dahulu, semua penguasa istana memperhatikan murid-murid istana. Ketika mereka melihat murid-murid istana, mereka memalingkan pandangan mereka. Sementara semua orang ingin tahu tentang kekuatan murid Diangong, mereka ingin membaca lelucon Diangong. Lagi pula, Murong Liu meniupnya begitu keras, jika murid ini dihilangkan nanti, bukankah itu akan menjadi tamparan? Bukankah itu menarik? Hah? Bukankah itu si Xiuya dari istana? Saya kenal murid ini. Ketika saya pertama kali memasuki istana, saya merekrutnya. Jika saya ingat benar, dia telah berada di istana selama lebih dari 3 tahun. Benarkah? Kekuatan para murid juga dimiliki oleh tingkat menengah ke atas. Meskipun ia gagal masuk 1000 peringkat teratas, kekuatannya telah mencapai tingkat roh perang bintang 7, yang sangat bagus. Chapter 428. Wen Yan, penguasa istana, melirik murid yang melawan Tang Piao Miao, lalu mengangguk dan mengakui, itu memang si Xiuya dari istanaku. Siapa murid itu? Pemilik istana Liu. Kenapa aku tidak mengenalnya? Pemilik istana Kun Palace menoleh ke Murong Liu, dan bertanya. Setelah mendengar itu, Murong Liu melirik dan menjawab. Ini adalah saudara senegaranya Tang Yi bernama Tang Piao Miao. Dia baru saja memasuki istana bersama Tang Yi tahun ini, jadi wajar kamu tak pernah melihatnya. Ternyata menjadi murid baru. Tiba-tiba, penguasa istana Kun berkata, dan kemudian berkata dengan penuh minat. Cerita bersambung di bawah ini. Maka tidak ada yang bisa dibandingkan, bahkan jika ia adalah saudari dari Tang Yi, tetapi ia hanya seorang murid baru. Bagaimana ia bisa mengalahkan yang ketiga di istana? Si Xiuya, seorang murid Nian. Dan aku sedikit melihatnya.
Jika aku membaca dengan benar, tingkat Tang Xiaomiao hanya satu roh perang bintang, jauh lebih buruk daripada Si Xiuya dari istanaku. Si Xiuya adalah roh perang 7 bintang. Ah, perbedaan antara kedua belah pihak adalah 6 tingkat, dan kekuatan mereka tidak berbanding lurus. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-kata Lord Kun, mengatakan bahwa itu masuk akal. Tidak ada perbandingan antara kekuatan kedua belah pihak dalam kompetisi ini. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tampaknya pertempuran pertama melawan istana akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat yang sama, setelah melihat barisan kedua belah pihak, semua orang tidak bisa menahan tawa di dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa 6 kata besar murong dikatakan terlalu dini. Akibatnya, muridnya bertemu lawan yang lebih kuat segera setelah mereka datang. Tapi suara itu keras dan tercela. Di sisi lain, Master Istana Utama dari Xingping melihat adegan ini dengan mencibir, dan kemudian Yin dan Yang dengan sarkastik berkata, "Oh, saya juga membuka mata saya untuk melihat murid-murid Anda di istana. Apa yang perlu dilihat? Melihat apakah murid-muridmu di Duke Palace dipukuli oleh seseorang. Lihat aibmu di Duke Palace. Oh, dia sama buruknya seperti biasanya. Ini hanya nasib buruk. Bahkan murid-muridmu memiliki nasib buruk." Murong Liu dengan paksa berpendapat bahwa cukup tidak nyaman untuk dipukuli dan dipandang rendah oleh orang lain, sehingga wajah Murong Liu sangat jelek. Pada saat yang sama, Murong Liu merasa sangat menyesal di hatinya dan merasa bahwa keberuntungannya benar-benar terlalu buruk. Murid pertama yang bermain di pengadilan sebenarnya adalah murid baru yang baru saja bergabung dengan istana. Kesan murid ini tentang Murong Liu hanya biasa, dan dia bahkan tidak memiliki kesan, dan kekuatannya hanya rata-rata. Jika dia bukan saudara klan Tang Yi, aku takut Murong Liu bahkan tidak ingat namanya. Bagaimana murid biasa seperti itu bisa menjadi lawan Li Gongxi Xiuya? Meskipun mereka telah secara signifikan meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka karena versi Jushenju yang diperbaiki, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika perbedaan kekuatan yang sangat besar, bahkan jika 10 hari ini telah diperbaiki, itu tidak akan membantu. Namun, tidak seperti pesimisme Murong Liu, ketika Pan Borong melihat Tang Piaomiao, ia tiba-tiba menyala dan berkata dengan agak terkejut, 7 tingkat kekuatan spiritual. Dikatakan bahwa Guo Yangyun juga melirik Tang Piaomiao, dan juga terkejut. Kemudian dia mengangguk dan berkata, tampaknya itu benar, tetapi kekuatan mental sulit untuk dipecahkan. Apa yang kita lihat belum tentu akurat. Perlu melakukan tes kekuatan mental untuk mendapatkan tingkat yang akurat. Aku akan membicarakannya nanti, mari kita lihat dulu. Murid ini mungkin memberi kita kejutan yang tak terbayangkan, kata Pan Borong dengan beberapa harapan. Dialog antara Pan Borong dan Guo Yangyun sangat hening, tetapi mereka berbicara secara pribadi, sehingga orang lain tidak mengetahuinya dan tidak menarik perhatian siapapun. Bahkan Murong Liu tidak tahu. Pada saat ini, wajah Murong Liu sangat hijau, dan ia terganggu oleh nasib buruk. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, ketika semua orang melihat Tang Piaomiao dan Si Xiuya dari istana, dan merasa bahwa Tang Piaomiao bukan lawan Si Xiuya, persaingan antara keduanya secara resmi dimulai. Si Xiuya bergegas menuju Tang Piaomiao dengan satu gerakan, dan ingin menjatuhkannya dari ring dengan satu pukulan untuk mengakhiri kompetisi. Kecepatannya sangat cepat, pedang panjang di tangannya bersinar dingin. Jelas dari ekspresi Si Xiuya bahwa ia tampaknya memandang rendah Tang Xiaomiao, dan selama serangan, gerakan Si Xiuya tidak berubah sama sekali. Tampaknya Si Xiuya hanya ingin mengalahkan Tang Piaomiao secara langsung karena kekuatannya yang kuat. Dia tidak memainkan tikungan dan belokan, juga tidak menggunakan keterampilan apapun. Meskipun ini agak berisiko dan sedikit dihina, tetapi dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, gaya bermain Si Xiuya, kemungkinan menang masih sangat tinggi. Tapi, ketika Si Xiuya bergegas ke Tang Piaomiao,
Sudut mulut Tang Piao Miao tersenyum sedikit, dan kemudian momentum kuat tiba-tiba meledak, dan tidak ada tindakan Tang Piao Miao. Si Xiuya yang akan datang diterbangkan dengan tak dapat dijelaskan. Dengan pedang panjang di tangannya, tubuhnya diterbangkan selusin meter dan jatuh dari cincin. Sampai setelah dia jatuh, mata si Xiuya masih melotot, mulutnya terbuka, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tang Piao Miao menang. Pada platform tinggi, semua Hallmaster yang melihat pemandangan ini juga dikejutkan dan terpana dengan perubahan mendadak ini, sampai sesepuh istana yang kiang mengumumkan bahwa Tang Piao Miao telah menang, dan semua talenta kembali. Ini. Dui Gong, seorang murid dengan kekuatan roh perang satu bintang, benar-benar menang. Tang Piao Miao ini benar-benar seorang murid yang baru saja memasuki rumah. Murong tua, Pan tua, Guo tua, jangan kalian bertiga menipu saya. Bagaimana mungkin seorang murid yang baru saja memasuki pemerintahan begitu kuat? Dia benar-benar mengalahkan murid yang telah berada di pemerintahan selama beberapa tahun. Jika saya membaca dengan benar, apakah itu hanya kekuatan spiritual seni bela diri? Kejutan spiritual, dari Dian Gong. Murid-murid yang baru saja memasuki rumah selama sebulan benar-benar dapat mempelajari kekuatan spiritual seni bela diri. Dan apakah mereka masih belajar kejutan spiritual? Aku takut bahkan murid yang berusia beberapa tahun tidak bisa melakukannya. Murid ini yang hanya memiliki kekuatan prajurit bintang 1 sebenarnya dapat mengerahkan kekuatan ofensifnya tingkat kekuatan prajurit hampir 7 atau 8 bintang berdasarkan keterampilan bela dirinya. Ini benar-benar menakjubkan. Apakah ini pertandingan palsu? Roh Perang Bintang 7 mengalahkan Roh Perang Bintang 1, dan hasilnya adalah Roh Perang Bintang 1 menang, dan akhirnya terlalu terbalik. Murid-murid dari istana kalah dari murid-murid Diao. Aku khawatir tidak ada yang berani mengatakan itu. Cerita bersambung di bawah ini. Pemilik istana berkata satu demi satu. Mereka terkejut bahwa murid baru Tang Piao Miao mampu menggunakan kekuatan mental dan seni bela diri. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kenyataan bahwa murid istana dapat memenangkan murid istana. Singkatnya, pertandingan para murid di Angong ini melawan murid-murid Li Gong, penampilan Tang Piao Miao luar biasa, dan mendapat cukup perhatian. Tentu saja, ada juga yang tidak puas. Chapter 429. Para penguasa istana tentu saja yang paling tidak yakin. Mereka adalah salah satu dari 3 rumah teratas dengan kekuatan komprehensif terkuat di 8 istana pemerintahan luar. Pada saat ini, muridnya kalah dari murid di akhir peringkat, dan dikalahkan oleh pihak lain dengan bersih, bisakah mereka menerima? Meskipun Tang Piao Miao adalah saudara klan Tang Yi, Tang Yi adalah Tang Yi, Tang Piao Miao adalah Tang Piao Miao, keduanya tidak dapat disatukan, kekuatannya bahkan berbeda, murid-murid mereka dari istana kalah oleh murid Deng Gong yang sedikit dikenal, sayang sekali memalukan leluhur. Si Xiuya ini, aku harus memberinya pelajaran yang baik ketika aku melihatnya nanti. Biasanya aku sudah mengatakannya berkali-kali, dia tidak mendengarkannya lagi dan lagi. Anak bau ini, masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hanya karena dia menghadapi murid Dian Gong, itu ide yang sangat bagus, langsung saja gunakan itu. Sungguh tidak bijaksana untuk mengajar. Jika bukan si Xiuya yang memandang rendah murid di Angong ini, bahkan jika murid di Angong ini mempelajari kekuatan mental dan seni bela diri, bahkan jika itu adalah kejutan spiritual yang sangat kuat dalam kekuatan spiritual dan seni bela diri, di bawah perbedaan kekuatan seperti itu tentu saja tidak akan memenangkan si Xiuya. Dui Gong benar-benar keberuntungan. Dia mengambil murah. Dalam keadaan normal, perbedaan kekuatan di Yao begitu besar sehingga dia pasti tidak bisa menang. Beberapa penguasa istana berkata satu demi satu. Kata-kata itu entah membuang pot atau secara paksa menunjukkan si Xiuya, tetapi mereka tidak menyetujui fakta bahwa murid istana di Angong mengalahkan murid istana mereka. Selain itu,
Chong Xingping, yang berselisih dengan Murong Liu, berkata dengan masam. Selain Tang Yi, istana di Angong ini mungkin dapat menangani murid seperti itu, dan kemudian saya tidak percaya mereka bisa menang lagi. Kalau begitu, tunggu dan lihat. Murong Liu menjawab dengan sopan. Pada saat ini, Tang Piao Miao memenangkan putaran berikutnya, dan promosi ke putaran berikutnya membuat Murong Liu sangat senang, tersenyum, dan dalam suasana hati yang baik. Dia tidak berharap bahwa Tang Yi Miao, saudara klan Tang Yi, begitu kuat. Hanya 1 bulan setelah memasuki istana, ia dapat menggunakan keterampilan seni bela diri kekuatan spiritual di Angong, dan menggunakan seni bela diri ini, ia benar-benar mengalahkan murid yang levelnya lebih tinggi. Ini adalah kejutan besar. Meskipun bakatnya masih jauh lebih buruk daripada Tang Yi, Tang Piao Miao ini juga sedikit jenius. Setelah menyaksikan kompetisi ini, Murong Liu mulai bertanya-tanya apakah ia juga harus mengambil Tang Piao Miao sebagai titik kunci untuk berkultivasi di masa depan. Tentu saja, aku benar-benar membaca dengan benar. Tang Piao Miao ini benar-benar membawakanku kejutan yang tak terbayangkan, Pan Borong berkata dengan terkejut. Cerita bersambung di bawah ini. Ada apa? Pan Tua, apa yang kamu bicarakan? Murong Liu berbalik dan bertanya pada Pan Porong. Sebelum Murong Liu tidak mendengar percakapan antara Pan Borong dan Guo Yang Yun, dia tidak tahu apa yang dikatakan Pan Borong saat ini. Saya menduga bahwa kekuatan spiritual Tang Xiao Miao telah mencapai 7 tingkat sebelumnya. Sekarang, ketika melihat tes perbandingannya, dia benar-benar telah mencapai 7 tingkat. Hanya ketika dia mencapai 7 tingkat kekuatan spiritualnya dapat mengerahkan dampak spiritualnya. Pan Borong menjelaskan. Lantai ke-7. Ya, hanya murid yang telah mencapai lantai 7 kekuatan spiritual yang dapat menggunakan keterampilan seni bela diri ini. Sebelum Murong Liu tidak memperhatikan masalah ini, Pan Borong mengatakannya sekarang, dan tiba-tiba dia bangun. Tetapi setelah memikirkannya, dia sepertinya berpikir ada sesuatu yang salah. Seorang murid baru, hanya 1 bulan di pemerintahan, belum pernah mempraktikkan kekuatan spiritual sebelumnya. Bagaimana ia mengembangkan kekuatan spiritual ke-7 tingkat? Dan pada awalnya, Tang Piao Miao dan Tang Yi tampaknya telah menguji kekuatan spiritual bersama-sama. Pada saat itu, kekuatan spiritual hanya 1 atau 2 lapisan. Tapi sekarang 7 lantai. Dengan kata lain, dalam lebih dari 1 bulan ini, ia telah meningkat dari kekuatan spiritual lantai pertama dan kedua menjadi kekuatan spiritual lantai 7. Ini luar biasa. Tepat di antara Dewa Murong Liu Leng, seorang penatua dari istana datang ke Pan Borong, dan kemudian memberikan gulungan bambu ke Pan Borong. Lao Pan, ada apa ini? Murong Liu bertanya, melihat kembali ke potongan bambu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pan Borong tidak langsung menjawab, tetapi pertama-tama membuka slip bambu di tangannya dan melirik beberapa saat. Ketika dia melihat isi dari slip bambu itu, dia melotot kaget, wajahnya penuh dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Setelah waktu yang lama, dia mengambil napas yang tak terhitung dan menenangkan suasana hatinya. Pan Borong menjawab kepada Murong Liu. Tepat setelah saya mengetahui bahwa Tang Miao memiliki 7 tingkat kekuatan spiritual, saya memerintahkan orang untuk memindahkannya. Saya mendapat informasi itu, dan bambu yang tergelincir di tangan saya mencatat informasi Tang Yao Miao. Tetapi bocah ke-6, tebak apa yang saya lihat? Apa yang kamu lihat, mengapa kamu begitu terkejut? Murong Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Guo Yang Yun di samping juga melihat ke atas kepalanya. Setelah melihat Pan Borong membaca slip bambu, dia sangat terkejut. Mata Guo Yang Yun juga penuh keingintahuan. Pan Borong tersenyum dan menyerahkan slip bambu kepada Murong Liu dan Guo Yang Yun, berkata, lihatlah sendiri, dan Anda akan sama seperti saya setelah membacanya. Wen Yan, Murong Liu dan Guo Yang Yun mengambil slip bambu dan memandang mereka dengan hati-hati.
Namun, saya hanya melirik Murong Liu berseru dan berkata, ketika saya mengikuti ujian kualifikasi, pelatihan Tang Piao Miao hanyalah prajurit bintang 9. Ini tidak mungkin. Mendengar seru Murong Liu, semua raja di sekitar 7 istana lainnya memalingkan pandangan mereka dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa Murong Liu tiba-tiba berteriak. Merasakan pandangan aneh di sekelilingnya, Murong Liu tahu bahwa dia sedikit terlalu bereaksi, dan mengangguk ke raja lain di sekitarnya dengan tergesa-gesa, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Dia menunggu yang lain untuk berpaling, sebelum dia menekan suaranya. Turun, dia berbisik lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Tes kualifikasi adalah prajurit bintang 9. Setelah mengikuti ujian masuk dan memasuki Sifu, ia dipromosikan menjadi prajurit bintang 5, dan kemudian sebulan kemudian, dari prajurit bintang 5 menjadi prajurit bintang 1 saat ini. Kecepatan promosi ini terlalu berlebihan. Meskipun Tang Piao Miao masih jauh lebih buruk daripada Tang Yi, itu juga jenius tak tertandingi yang langka. Ini bukan hanya jenius, itu iblis. Meskipun tidak sebagus Tang Yi, itu adalah setan kecil. Akhirnya aku tahu mengapa Tang Piao Miao dapat mengalahkan si Xiuya dengan kekuatan seorang prajurit bintang saat ini. Ini bukan keberuntungan atau kecerobohan si Xiuya, tapi Tang Piao Miao terlalu jenius. Guo Yangyun juga berkata begitu. Kami benar-benar mengabaikan iblis kecil seperti itu, yang hanyalah dosa. Jika kita melihat Tang Piao Miao ditembak tahun ini, atau jika Laopan membawa informasi Tang Piao Miao ini, kita bahkan tidak akan tahu di mana kita berada. Sebenarnya ada para jenius yang luar biasa di Diangong, yang bisa melompat lebih dari 10 level dalam sebulan. Siapa yang bisa melakukan kecepatan promosi seperti ini? Seru Murong Liu. Jangan terlalu kaget, ini mungkin kejutan yang ditinggalkan oleh Tang Yi, dan kejutan seperti itu mungkin tidak sesederhana Tang Piao Miao saja. Pan Borong memikirkannya dan menebak. Chapter 430. Maksudmu? Murong Liu dan Guo Yangyun menatap Pan Borong dengan mata lebar dan tidak percaya. Ya, Tang Yi memiliki kekuatan yang kuat, bagaimana mungkin orang-orang yang dekat dengannya menjadi orang biasa? Jika aku mengharapkannya dengan baik, beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Tang Yi, selama lebih dari sebulan waktu dan kekuatan telah meningkat secara signifikan. Saya telah memerintahkan orang untuk membawa informasi mereka ke Slip Bambu, benar atau salah, dan itu akan menjadi jelas nanti, jawab Pan Borong. Laopan, kamu punya ide yang bagus. Langsung berpikir begitu. Murong Liu terkejut sesaat, lalu membual. Luar biasa dan luar biasa, tapi saya hanya menebak, apakah tebakan yang benar, saya harus melihat bambu tergelincir dan kemudian berkata, kata Pan Borong rendah hati. Kemudian, Pan Borong dan ketiga lainnya menunggu bersama, tidak lama kemudian, seorang penatua dari Istana Dui bergegas menyerahkan beberapa slip bambu kepada Pan Borong. Pan Borong membuka slip bambu dan melihatnya bersama dengan Murong Liu dan Guo Yangyun. Selain slip bambu dari Tang Miao, ada 4 salinan slip bambu yang dikirim saat ini, yaitu Tang Baiji, Tang Su, Mu Xianling dan Bai Ye. Keempat orang ini dekat dengan Tang Yi. Setelah melihat isi dari 4 slip bambu, ekspresi Pan Borong, Murong Liu, dan Guo Yangyun sangat luar biasa, entah terkejut, atau tidak bisa dipercaya, atau terlihat cukup yakin. Singkatnya, mereka benar-benar terpana oleh informasi yang dicatat dalam slip bambu ini. Akhirnya mereka bertiga membaca isi slip bambu, mengangkat kepala dan saling melirik. Di mata mereka, selain terkejut, mereka lebih bersuka cita, dan semua orang menunjukkan senyum berbentuk hati. Jika catatan dalam slip informasi bambu tidak salah, maka mereka benar-benar naik. Ada begitu banyak jenius kecil di Digong, dan sulit bagi Digong untuk tidak bangkit. Cerita bersambung di bawah ini. Itu benar, tebakan mereka benar.
Para murid yang berhubungan dengan Tang Yi telah meningkat seperti lompatan dalam sebulan terakhir, dan semua orang memiliki bakat luar biasa. Tentu saja, setelah mendapatkan versi perbaikan Ju Shenju, setiap murid kecepatan latihan di Angong telah sangat meningkat, dan kemajuannya sangat besar, tetapi murid biasa masih kalah dengan 4 Tang Baiji. Jika murid biasa mendapatkan versi perbaikan Ju Shenju, kecepatan kultivasi beberapa kali, maka atas dasar ini, kecepatan pelatihan Tang Baiji dan 4 orang lainnya harus digandakan lagi. Dengan kata lain, jika kecepatan latihan murid biasa adalah 10, maka kecepatan latihan Tang Baiji dan 4 orang lainnya adalah 20, atau 30, 40, atau bahkan lebih cepat. Selain Tang Piao Miao yang mengalahkan murid-murid sebelum lompatan, 4 murid lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan Tang Yi juga sangat berbakat dan sangat kuat. Melihat ini, Pan Borong memikirkan pepatah lama dan tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Murong Liu, "Lao Liu, apakah Anda mendengar hukuman?" "Ada apa?" Murong Liu berbalik dan bertanya-tanya. "Satu orang membawa ayam dan anjingnya ke surga," kata Pan Borong. "Satu orang membawa ayam dan anjing ke surga. Apa artinya ini?" Murong Liu tidak tahu. Pan Borong tersenyum dan berkata pelan. "Ini adalah pepatah lama yang diturunkan dari zaman kuno, yang berarti bahwa satu orang telah mencapai keberhasilan dalam budidaya, melonjak ke ranah, lalu ayam dan anjing yang terkait dengannya juga dapat naik ke surga. Saya tidak mengerti arti dari ini sebelumnya. Tapi melihat Tang Yi dan beberapa murid yang memiliki hubungan baik dengan Tang Yi sekarang akhirnya mengerti. Ya, kamu mengatakan itu benar-benar masuk akal. Tang Yi sangat kuat, dan orang-orang yang mengikuti Tang Yi menjadi sama kuatnya. Harus kukatakan, Tang Yi Ke benar-benar memiliki kemampuan. Tang Yi memasuki istana kita, benar-benar keberuntungan kita dan istana, kata Murong Liu dengan emosi. Dan tepat di antara percakapan antara 6 orang atau lebih di Murong, kepala aula tiba-tiba berteriak, "Lihat, lihat, ada murid dari istana di ring ke-13. Dikatakan bahwa pemilik utama istana mengalihkan perhatian mereka ke cincin ke-13. Melihat bahwa para murid Duigong berkuasa, para pangeran utama istana lebih peduli daripada para pangeran Murong Liu, seolah-olah mereka adalah penguasa istana, seolah-olah para murid dinasti adalah murid-murid mereka. 6 orang dan 3 orang Murong menggelengkan kepala diam-diam, dan kemudian memalingkan mata mereka untuk melihat siapa murid berikutnya dari istana. Tiba-tiba, mereka melihat seorang gadis kecil yang lucu berjalan ke atas ring. Murid ini yang berjalan ke atas ring sangat pintar, dia juga murid baru yang baru saja memasuki istana, dan dia juga murid yang memiliki hubungan dekat dengan Tang Yi. Dia adalah saudara perempuan Tang Yi, Tang Su. Bahkan, di antara mereka yang dekat dengan Tang Yi, Tang Piao Miao bukanlah yang dengan peningkatan kekuatan tercepat, dan orang dengan peningkatan kekuatan tercepat adalah Tang Su, gadis kecil. Pada awalnya, tingkat Tang Su adalah yang terendah di antara orang-orang, tetapi sekarang lebih dari sebulan kemudian, kekuatannya telah mencapai tingkat divisi perang bintang 9, setengah dari kakinya telah memasuki tingkat semangat perang, dan hampir berhasil menyusul Tang tingkat etereal. Cepat atau lambat, dia akan dapat dipromosikan menjadi prajurit yang kuat seperti Tang Piao Miao. Dia meningkat lebih cepat daripada Tang Piao Miao, dan hampir menyusul level Tang Piao Miao. Dapat dilihat bahwa bakat gadis kecil ini juga sangat tinggi, dan kekuatannya telah meningkat jauh lebih cepat daripada Tang Piao Miao. Tentu saja, selain raja-raja istana yang baru saja membaca slip bambu, raja-raja istana ini tidak mengetahui hal-hal ini. Mereka tidak tahu bahwa Tang Piao Miao dan Tang Su telah naik ke tingkat ini hanya dalam 1 bulan. Oleh karena itu, melihat Tang Su bermain, dan melihat level Tang Su hanya divisi perang bintang 9, semua penguasa istana langsung tertawa dengan jijik. Meskipun mereka belum melihat lawan Tang Su, semua orang mulai berpikir bahwa ini dalam kompetisi, Tang Su pasti akan kalah.
Bagaimana divisi perang bintang 9 bisa menjadi lawan murid-murid lain? Tidak bisakah murid istana lain kalah secara kebetulan? Bukankah itu karena para murid istana ceroboh? Aku melihat kompetisi sebelumnya. Komandan perang bintang 9, kekuatan ini sangat rendah. Siapapun yang keluar dari istana Zen lebih tinggi dari murid ini. Dikatakan bahwa tampaknya itu adalah murid baru yang baru saja memasuki rumah. Kali ini aku tidak percaya bahwa murid baru ini masih dapat mempelajari keterampilan spiritual. Tidak mudah untuk mempelajari keterampilan spiritual dan seni bela diri. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk memasuki pemerintahan. Bahkan jika bakatnya tinggi, kekuatan spiritual tidak dapat mengimbangi, dan pemahaman tidak dapat mengikuti. Bagaimana itu bisa dipelajari? Murid-muridnya telah mempelajari kekuatan mental dan seni bela diri selama lebih dari sebulan. Ini sudah sangat beruntung, dan bakatnya sangat luar biasa, dan tidak akan menjadi yang kedua. Kali ini murid istana benar-benar akan dipukuli. Lihat, berapa umurmu masih membual. Pemilik istana berkata satu demi satu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.